Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, ini untuk kali ini kita lanjutkan bahasa Indonesia. Anak-anak, bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan sehat semua dan semangat belajar dalam jaringan online. Untuk kali ini, mari kita melanjutkan, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur. Anak-anak, ini materinya banyak sekali. Tolong diperhatikan. Itu tentang teks prosedur. Perhatikan, ini ada 2 teks prosedur. Yang pertama yaitu membuat batik tulis. Yang kedua adalah tentang maaf anak-anak, ini kita pelajari satu-satu dulu. Untuk yang satunya besok. Jadi untuk kali ini kita belajar tentang teks prosedur batik tulis. Ya. Jadi rencana saya memang membuat 2, kemudian kita bandingkan. Jadi sekarang satu saja untuk pembandingan untuk pelajaran berikutnya saja. Mari kita perhatikan, yaitu untuk membuat batik tulis. Anak-anak, teks laporan itu biasanya merupakan proses pembuatan batik tulis. Karena proses yang membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan. Dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya, kita dapat belajar membuat batik tulis. Rincian bahan dan langkah-langkah membuat batik tulis. Ini jadi anak-anak, karena teksnya itu teks prosedur. Jadi yang pertama kita siapkan bahan dan nanti ada langkah-langkah. Yaitu alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah. Ya, berikutnya ini bahan dan alat. Dibalak-balik sama alat dan bahan, sama saja. Jadi kalau batik tulis ini ada canting, pensil bola, kain mori putih, lilin atau malam, kompor atau alat pemanas, bahan perwarna. Sedangkan langkah-langkahnya, siapkan kain mori atau kain sutra boleh, tapi kain sutra agak mahal, ya, kain mori saja. Kemudian setelah itu kalian siapkan yaitu motif, ya, motif atau gambar yang dibuat. Berikutnya, panaskan malam atau lilin ke dalam wajan dengan api sampai malam itu mencair. Kemudian yang keempat, ambil sedikit-sedikit malam yang sudah cair itu dengan menggunakan canting, ditiup biar tidak terlalu panas. Kemudian ditorehkan mengikuti motif. Kemudian canting untuk bagian yang halus atau kuas untuk bagian berukuran besar. Proses ini bertujuan agar pada saat pencelupan bahan kain ke dalam larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan malam tidak terkena pewarna. Ini tujuannya. Yang kelima, yaitu semua motif yang tidak ingin diberi warna tertutup oleh malam. Kemudian jemur kain itu, ya. Setelah kering, lakukan proses pelorodan, ya, pelorodan. Dengan cara lilin dikerik dengan pisau. Kemudian kain direbus bersama-sama dengan air telah diberi soda abu. Ya, ini bertujuan menghilangkan lapisan malam sehingga motif yang telah digambar menjadi terlihat jelas. Nah, sampai yang ke-8, kain bersih dari malam. Ke-9, proses pewarnaan
yang telah dibatik dicelupkan ke campuran air soda as untuk mematikan warna yang menempel pada batik. Sedangkan yang terakhir, mungkin yang terakhir ini yang 10, yaitu rendam batik dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. Ya, itu langkah-langkahnya banyak sekali. Memang anak-anak, kalau anak-anak membuat batik tulis, ini memang banyak bahannya, alatnya, dan langkah-langkahnya. Ya, perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik. Meski agak sulit, tidak ada salahnya kita mencoba berkreasi untuk melestarikan tradisi dan warisan nenek moyang kita. Itulah anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang teks prosedur dengan tema atau topik yaitu membuat batik tulis. Ya, batik tulis tidak ditulis di buku gitu, jadi dipraktekkan langkah-langkahnya tadi ya, dengan alat bahannya sudah ditentukan. Jadi untuk tugasnya anak-anak identifikasilah teks prosedur di atas. Apa identifikasi itu? Kalian catat. Dicatat tidak semuanya, tapi yang penting-penting tentang teks prosedur di atas. Baik pengertiannya, teks prosedur, atau apa yang ada di dalam teks prosedur, yaitu bahan, alat, maupun langkah-langkah. Itu mengidentifikasi ya, mencatat. Ya, untuk kali ini saya akhiri sekian dulu anak-anak pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks prosedur. Topiknya membuat yaitu batik tulis. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.